Kita semua ketahui bahwa PSN atau proyek strategi nasional yang dikembangkan oleh oligarki dan menguasai pantai utara Jakarta sampai dengan pantai utara Banten, ini sesuatu hal yang sangat meragukan kita semua sebagai anak bangsa, menyangkut kedaulatan. Kenapa saya katakan seperti itu? Proyek strategi yang diklaim oleh mereka mengatakan bahwa ini proyek strategi, tapi sebenarnya proyek yang menghancurkan masa depannya masyarakat. Ya, masyarakat bangsa kita yang khususnya di pesisir-pesisir ini kehidupannya nelayan, ya bertani. Hanya dua sisi itu, yang selebihnya yang pedagang ataupun, tapi yang hidup bergantung kepada nelayan dengan bertani, semua terganggu dengan hadirnya PSN ini. Kenapa saya katakan terganggu? Di samping masyarakat yang nelayan sudah tidak bisa berbuat lagi, tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa mencari kehidupannya lagi, karena semuanya sudah terhalang. Juga aksesnya mereka untuk mau aktivitas kemana juga tertutup. Nah, ada apa? Proyek besar ini harus tertutup. Kalaupun mau berbaur, ya berbaur, jangan dipisah-pisahkan seolah-olah ada batasan-batasan argep-gepan, sehingga masyarakatnya tersingkir dengan sendirinya. Nah, ini yang tidak bisa dibiarkan, sehingga sekali lagi untuk kedaulatan. Jadi rakyat, masyarakat punya hak yang sama dengan yang lain. Kenapa harus dibeda-bedakan? Maka saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita berharap di kepemimpinan Pak Prabowo nanti proyek ini dihentikan. Siap. Karena sekali lagi tidak berpihak kepada rakyat. Tidak berpihak kepada rakyat. Saya bukan berbicara sebagai putra daerah, tetapi semua anak bangsa punya hak yang sama untuk berbicara. Karena ini menyangkut kedaulatan negara. Ya. Jadi sekali lagi saya berharap di kepemimpinan Pak Prabowo nanti proyek ini dihentikan. Karena ini hanya akan menguntungkan sekelompok orang, segelintir orang yang ingin menguasai republik ini. Tidak jauh dari oligarki. Betul. Jadi kita harus lawan ini. Ya, harus lawan. Jangan sampai rakyatnya tertindas, terjajah di negerinya sendiri. Itu kita tidak akan pernah mau, sampai kapanpun. Demi anak cucu kita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata saya terakhir tadi, bahwa PIK 2 ini hanyalah pintu masuk untuk menertibkan seluruh penggusuran tanah rakyat di seluruh Indonesia yang dilakukan oligarki yang bekerja sama dengan penguasa. Ini hanya pintu ini, bukan berarti selesai PIK 2 yang selesai. Kita harus lihat Rempang, Kalimantan, kita harus lihat Surabaya, kita harus lihat yang lain. Tapi kita Lampung, karena kita sudah tahu sekarang ini adalah petanya seperti ini. Peta perampokan rakyat, tanah rakyat oleh oligarki seperti ini. Dan kita harus ingat bahwa seluruh penjajahan di dunia ini adalah awalnya pengambilan tanah rakyat. Itu yang intinya, bukan yang lain. Nah, tidak ada penjajahan yang bukan diawali oleh pengambilan tanah rakyat. Jadi kita harus menyatakan PIK 2 adalah pengibaran bendera oleh oligarki untuk menjajah Indonesia. Itu prinsipnya. Nah, saya 30 tahun lebih dalam birokrasi. Kalau ada 3 menteri yang sudah bicara suatu hal dan arahnya sama, itu bisa dipastikan bahwa itu arahan presiden. 3 menteri yang arahnya yang sama tentang PIK 2 itu Nusron menyatakan ada pelanggaran. Kemudian Menko Perekonomian menyatakan harus dievaluasi. Mentera yang dikenal dekat dengan PIK 2 menyatakan tidak boleh bangun negara dalam negara. Jadi seperti yang dikatakan Pak Antoni tadi,